Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Katrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tata cara kesantunan budaya Melayu. Kesantunan berhubungan dengan tata bahasa dan perilaku berkenaan dengan bahasa. Pujangga Melayu Raja Ali Haji dalam bukunya Bustan Al-Katibin menulis, adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah pada kelakuan. Tutur kata merupakan inti dari kegiatan berbahasa. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat bahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan ilmu al-kalim, yaitu pengetahuan berbahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat, dan kegiatan mengulang-ulang, menghafal, dan berbincang untuk mengingat-ingat dan menelaah atau meneliti kembali. Bahasa yang beradab, sopan, dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan mengarus dari akal budi, pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh. Selanjutnya, konsep kesantunan berbahasa bagi orang Melayu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Islam karena ajaran Islam telah menjadi suatu cara hidup yang merangkumi semua tata cara dalam kehidupan orang Melayu, termasuk berbahasa. Nilai-nilai Islam menjadi pengukur dalam dan penentu terhadap kesantunan orang Melayu. Jelasnya, konsep kesantunan orang Melayu ialah perlakuan berbahasa dan bukan berbahasa yang dilakukan oleh keikhlasan karena Tuhan. Selanjutnya, dalam budaya Melayu ada fungsi utuh dari berbahasa, yaitu sebagai alat komunikasi, menyampaikan atau menerima pesan, pernyataan, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya ada penanda jati diri, menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Kemudian ada cermin budi, memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Ingat, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasanya. Itu tertulis di Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata, ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata sebagaimana dikemukakan oleh Pujangga Tenas Effendi tahun 2010, yaitu ini. Tanda orang yang bijaksana tahu memilih atau merangkai kata. Tanda orang yang terpuji bahasanya tepat, pahamnya tinggi. Tanda orang yang terbilang bahasanya elok, maknanya terang. Tanda orang yang berpikir luas, bahasa teratur, maknanya jelas. Dan apa tanda orang bertua, budinya halus, bahasanya indah. Adat dan adat Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 tingkatan atau 3 kelompok. Yang pertama itu ada bahasa mendaki. Bahasa mendaki ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang muda kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Contohnya misalnya bahasa yang digunakan oleh seorang anak kepada orang tuanya, atau bahasa yang digunakan oleh seorang seperti bawahan kepada atasannya. Berikutnya ada bahasa mendatar. Bahasa mendatar ini digunakan kepada orang yang sebaya atau orang yang berkedudukan setara. Misalnya ini kepada teman atau saudara. Berikutnya ada bahasa menurun. Bahasa menurun ini digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Jadi kalau bahasa menurun itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang tua kepada anaknya atau bahasa yang digunakan oleh atasan kepada bawahannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa ini sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya. Sebagaimana digambarkan oleh ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi.
Tunjuk Ajar Melayu menyatakan ini adat bergaul di kampung negeri berpandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut merendahkan hati, adat adat resam kita hormati, petuah amanah dihormati, mana yang jauh kita hampiri, mana yang dekat kita kunjungi, mana yang tua kita hormati, mana yang sebaya kita kasihi, mana yang muda kita sayangi. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah bahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas dan kebudayaan Melayu serta norma-norma sosial dari Kasana Petua Melayu oleh Tenas Effendi tahun 2010 mencatat tindakan berbahasa yang dikatakan santun itu mencakup ada bercakap, berbual, berbicara, berbisik, berujar, bertutur, dan berbincang. Begitulah dalam budaya Melayu. Berikutnya ada penerapan budi bahasa dalam komunikasi. Itu antara orang tua dan anak-anak. Misalnya panggilan. Kalau panggilan itu memupuk rasa hormat atau menghormati, seperti panggilan ibu seperti mama atau mak, kepada ayah, abah gitu. Selanjutnya mungkin kepada kakek bisa atu atau nenek atau kakek gitu. Seperti itu. Dan ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak-anaknya menggunakan bahasa yang santun dan sopan kepada orang yang lebih tua. Dengan penggunaan bahasa yang sopan dalam masyarakat, hendaklah ditekankan karena amalan ini menggambarkan tingginya budaya Melayu. Oke, demikianlah pembahasan dari saya pada hari ini. Intinya dalam tata cara kesantunan budaya Melayu sangat dijunjung tinggi sopan santun dan menghormati terhadap yang lebih tua. Demikianlah. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sampai jumpa.